Tak kenal maka tak sayang, witing trisno jalaran seko kulino. Perkenalkan, nama saya Rahel Istadiningrum, Sales Master dari Jakarta. Bapak Ibu, sebelum saya mengenal Atomi, background saya adalah seorang babysitter. Mungkin ada beberapa orang yang pernah mendengar kesaksian saya. Jadi, saya berasal dari Lampung yang sangat pelosok di gunung. Ya, jadi dari kota Lampung itu sekitar 3,5 jam. Siapa yang pernah ke Pulau Keloan? Yaitu daerah yang banyak sekali ikan lumba-lumbanya. Nah, disitulah saya berada. Boleh bayangkan ya, benar-benar sangat jauh sekali dan saya adalah orang dari gunung. Bapak Ibu, saya mencoba setelah menikah, saya mencoba untuk membantu perekonomian suami saya. Saya bekerja apapun. Saya jualan baju. Saya pernah jualan gado-gado di pinggir jalan. Saya pernah menjadi agen asuransi selama 7 tahun. Dan saya juga berusaha membuka cateringan walaupun kecil-kecilan. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Tapi tidak membuat saya kehidupannya jauh lebih baik. Di tahun 2018 saya diperkenalkan oleh upline saya, dan bukan suatu kebetulan. Upline saya itu adalah bos suami saya sendiri. Jadi saya waktu itu diajak pergi dan upline saya bilang, saya akan perkenalkan dengan namanya produk Korea yang bagus. Saya lihat harganya seperti apa, Bu? Oh, murah kok, cuma sekian. Oh, enggak. Itu bukan buat saya. Saya biasa jualan baju yang dapat uang cepat. Jadi saya dijelaskan itu hanya poin saya tidak tertarik. Tapi upline saya itu orang yang benar-benar bisa meyakinkan saya. Jadi kalau setiap ketemu, saya itu dicekokin terus, ngomong Atomi terus. Jadi saya itu karena upline saya tinggi, saya pendek, jadi saya cuma liatin, itu bisa 1 jam sampai 2 jam kalau telepon saya, apalagi kalau ketemu. Jadi saya sedikit menghindar sebenarnya ibu-ibu, karena saya takut saya dicekokin Atomi terus. Suatu hari saya merasa bahwa saya ini orang yang tidak punya kemampuan lebih. Bapak Ibu, saya itu lulusannya walaupun dari gunung saya S3. Oh, dengerin dulu, jangan wow, kayaknya ada ibu yang terkejut. SD, SMP, syukur-syukur sekolah. Ya, tapi saya mempunyai keinginan dan saya mempunyai dream ketika saya diperkenalkan Atomi. Saya punya 2M1T yang saya gunakan. Apa? Mulut, mental, dan Tuhan. Itulah yang saya selalu gunakan. Jadi waktu saya diperkenalkan oleh upline saya Atomi, saya pun juga tidak langsung bisa menghasilkan. Tiba-tiba upline saya itu mungkin udah putus semangat ya. Dia kasih foam cleanser untuk saya pakai. Bapak Ibu, boleh dicontoh upline saya. Dia tahu saya mata duitan, saya dikasih barang. Tapi barang itu tidak saya pakai, saya jual. Karena saya butuh duit Bapak Ibu, saya nggak butuh PV. Jadi saya diam-diam saya jual ke teman saya. Dan ternyata teman saya itu udah join dengan orang lain. Tapi dia bisa menerima karena saking saya punya 2M1T. Nah, setelah itu
saya tidak kunjung juga untuk mengerjakan atomi dengan semangat, enggak juga. Tapi apa yang saya bilang, kamu joinkan teman kamu itu, nanti bisa kamu berkembangkan atomi ini. Akhirnya saya mencoba memperkenalkan atomi dengan teman saya. 3 kali saya ditolak. Jawabannya apa? Teman saya bilang, atomi itu bukan buat saya. Atomi itu mahal, apalagi produk Korea. Pasti nggak berhasil. Pasti buat kita semua itu nggak yakin. Sama Bapak Ibu, apa yang saya katakan ternyata dapat balik ke saya juga, gitu ya. Jadi saya pikir, oh ya sudahlah. Tapi di situ saya selalu berdoa. Suatu hari saya nyapu gitu ya, saya masih berpikir, saya itu kan jalanin asuransi, masih jalanin asuransi, masih cateringan gitu. Saya itu selalu bergumam di hati saya, Tuhan, saya tuh harus jalanin asuransi atau atomi? Tuh, tiba-tiba di hati kecil saya, ya udah atomi. Sepertinya kamu passionnya di situ. Nah, setelah itu saya bilang, oke, kalau saya memang harus menjalankan atomi, dapat konfirmasi dari suami saya. Malam itu saya sedang buka-buka polis karena saya mau determinate. Teman-teman saya itu sudah sibuk. Kamu jangan mati ya, kita bisa jalan-jalan bareng, kita bisa pergi kemana-mana, bisa ketawa ketiwi. Oh iya, padahal saya sedang bergumul doa puasa selama 1 bulan saya untuk menjalankan apakah atomi atau asuransi. Tuh. Akhirnya saya mendapatkan jawaban. Malam itu suami saya bilang apa? Sepertinya kamu mencoba untuk jalanin untuk jalani atomi. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya, asuransi yang hanya kertas aja bisa kamu jual. Orang bisa percaya dengan kamu. Apalagi ini adalah produk yang kamu bisa bawa kemana-mana. Masa sih orang tidak percaya dengan kamu? Disitulah saya bilang, Tuhan terima kasih, ini konfirmasi yang tepat buat saya. Akhirnya saya berdoa bersama suami dan saya bilang, kalau ini dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Betul Bapak Ibu. Saya merinding ya, karena saya benar-benar merasakan bahwa perjalanan di atomi saya tidak mudah. Akhirnya saya sering ada sharing, saya bawa teman-teman saya ke center, saya pergi door to door ke rumah teman-teman untuk sharing tentang atomi. Walaupun saya sendiri belum paham untuk produk-produk yang ada, tapi itu saya selalu pegang 2M1T. Jadi setiap kali saya mulai down, saya ingat itu terus, membuat saya bangkit untuk saya bisa mengerjakan atomi. Dan satu lagi, apa yang saya kerjakan? Saya juga selalu membawa orang untuk datang ke rumah untuk saya bikinkan kopi, bikin pisang goreng, dan orang tersebut saya ceritakan sharing tentang atomi. Bapak Ibu, tapi tidak membuat saya mulus jalan di atomi, karena saya tidak bisa belanja. Nah, ya kan? Jadi kekurangan saya itu saya gapteknya luar biasa. Waktu saya mulai banyak orderan, saya minta upline saya. Saya bilang, Bu, ada orang belanja nih, sekian-sekian. Awalnya upline saya itu menjanjikan manisnya luar biasa. Bilang, iya betul. Bilang begini, nanti saya bantu kamu semaksimal mungkin. Oke, saya pegang janjinya itu. Tapi kenyataannya, saya mulai dibilang ini, kamu harus bisa sukses karena kamu itu toko kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa belanja sendiri, gimana kamu buka toko kamu? Gimana kamu bisa berhasil di situ? Saya mikir, saya agak marah dan rasa kecewa. Tapi saya berpikir, saya bilang suami saya, ya nggak apa-apa, memang harus gitu, karena kamu harus mandiri. Saya pikir, mentang-mentang bos kamu ya, kamu bela dia, gitu. Kedua, setelah itu, upline saya bilang apa lagi? Kamu harus bisa daftarkan member.
Waduh, itu yang menjadi pergumulan saya. Saya bisa ngomong ke banyak orang, tapi saya kalau udah berhadapan dengan HP, saya merasa ciut hatinya. Coba kamu belajar, katanya. Akhirnya saya belajar. Nanti kalau salah dibenerin, tapi tetap salah ibu-ibu. Berulang-ulang saya melakukan kesalahan yang sama. Disitulah saya bilang, Tuhan, kenapa saya mau sukses saja terus bergagal? Tapi di hati kecil saya, Tuhan ajari saya, disitulah kamu melakukan kesalahan supaya kamu tahu yang benar. Akhirnya saya bertekad, saya benar-benar melakukan dengan segenap hati. Saya follow up teman-teman saya lakukan setiap hari minimal 5 orang untuk saya sharingkan produk Atomy. Kalau tidak dibales WA saya telepon. Kalau tidak telepon saya diangkat, saya video call. Tuh, seganas itu ya, saya memperkenalkan Atomy. Karena saya tahu lama-lama itu ada duitnya. Padahal waktu itu saya pertama kali bonusan cuma 290. Wah, enak sekarang ya. Banyak downline yang begitu bonusan 800, saya itu 290. Itu dipancing sama upline saya rasa. Karena upline saya tahu saya itu butuh duit dan mata duitan. Akhirnya saya mempunyai tim yang luar biasa, yang solid, yang bisa bergandengan tangan, yang membuat saya bisa berdiri di tempat ini karena upline saya dan downline saya yang luar biasa. Dan pencapaian saya di tahun 2021 sampai 2022 saya 9 kali sales master. Akhirnya saya ditantang oleh upline saya untuk mengisi lab skenario. Buat saya, orang kampung gunung, tidak mungkin saya mencapai semua yang upline saya suruh. Tapi saya bisa mewujudkan, saya beli kontrakan. Sekalipun kontrakan itu tidak seutuhnya uang dari Atomy, tapi saya punya keyakinan melalui Atomy, saya sanggup membeli kontrakan tersebut. Karena apa? Karena saya mau resign jualan makanan PO setiap hari. Saya sudah capek, saya merasa saya bukan di situ. Jadi makanya saya berpikir saya mendingan beli kontrakan. Walau duit itu Bapak Ibu, itu 25 tahun saya menabung sedikit-sedikit. Jadi kurang sekitar 80 juta, 4 bulan dijawab oleh Atomy. Setelah itu upline saya juga bilang, kamu harus punya impian lagi. Hah? Impian lagi apa? Kamu mencoba beli mobil. Aduh, kayaknya tuh saya itu kan masih ngontrak sampai detik ini. Kalau punya mobil, apa kata teman saya? Nanti gagah-gagahan, dibilang gitu. Tapi saya juga mulai bertekad. Saya bilang suami saya lagi, suami saya tidak setuju karena dia tidak tahu duit atau saya masih diam. Karena saya nggak menunjukkan saya dapat uang berapa, kan masuk ke saya, ya kan? Itu indahnya kalau kita menjalankan Atomy, gitu ya. Jadi kita mau beli apa-apa, tinggal persetujuan suami. Suami saya tidak setuju. Dia pikir saya mau kredit. Enggak, saya nggak mau kredit. Upline saya bilang, kamu harus kasih tahu mobil apa yang harus kamu beli. Saya tulis Avanza, ya Avanza silver. Tapi saya dikasih Tuhan ras mobilnya. Dan kesalahan saya tulisnya di lab skenario itu mobil second. Tapi benar, karena suami saya tidak suka berhutang dan tidak mau menjadi pikirannya setiap hari, akhirnya saya taat sama suami saya. Oke, nggak apa-apa, second nggak apa-apa, karena saya punya tujuan mobil itu untuk membuat saya bisa semangat bekerja, membawa tim saya ke sana kemari, saya bisa prospek dengan membawa mobil, itu ya maksud menurut saya. Saya beli mobil itu cash di bulan 7 sebelum ulang tahun suami saya dengan harga 115 juta cash dari Atomy.
Jadi saya bisa enak tidur, saya nyenyak. Saya tidak mikirin utang lagi, walaupun second, buat saya tidak gengsi. Karena saya bisa mewujudkan bersama Tuhan, Atomi mampu membawa perubahan hidup saya maupun Bapak Ibu di tempat ini. Jadi Atomi itu adalah suatu kendaraan yang luar biasa. Harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena Atomi itu membawa perubahan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kenapa saya bilang rohani? Karena kita dibentuk lewat downline maupun upline kita untuk kita hidup lebih baik lagi. Demikianlah sharing dari saya, biarlah menjadi setiap kita semangat untuk mengerjakan Atomi. Atomi